Qala, dia mengatakan as-shadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati. Sedekah itu akan dilipat gandakan pada hari Jum'ah. Loh, makanya orang biasanya kalau malam Jumat nggak mau meninggalkan baca Yasin. Kalau sedekah, narik apa arisan segala macam, pengennya malam Jumat karena pahalanya dilipat gandakan. Gitu ya. Besar sekali pahalanya kalau hari Jumat dikerjakan oleh kita yang paham akan arti Jumat itu. Paham ya? Ini makanya kenapa tuh kotak di masjid setiap Jumat diadakan dimuter tuh kotak dari ujung ke ujung, supaya saudara-saudara kita yang bersedekah nggak banyak, dia bersedekah al-ladzi apa yang dia punya, sehingga merata pahala yang ada kepada mereka itu, walaupun 1.000, 2.000, 5.000, supaya mereka dapat beramal setiap hari Jumat. Makanya setiap Jumat bapak-bapak jangan sampai ada yang kosong, minimal kita ngantongin uang 5.000 buat kotak kita, buat amal kita, kecil tapi besar, ya, gitu. Yang pertama. Kemudian Wabnu Zanjawiyah, asal kata akhraja Ibnu Zanjawiyah Anil Musayyabi ibni Rafi'in, dari Musayyab bin Rafi', qol, ia mengatakan man amila khairan bi yaumil jumu'ati du'ifa lahu bi asyarati adha'afin fi sa'il ayyami. Man amila khairan, barang siapa beramal kebaikan, berbuat baik kepada orang tua kita yang masih ada, kita ngasih makanan, atau kepada mertua kita ngasih makanan, atau kepada teman-teman kita, ataupun kepada yang lainnya. Khairan itu banyak bentuknya. Yaumil jumu'ati du'ifalahu bi asrati adhafin fi sa'il ayyam. Dilipat gandakan untuknya sampai 10 kali lipat fi sa'il ayyam, di lain hari-hari yang lain. Jadi dilipat gandakan tuh pahalanya. Kalau hari biasa umpamanya 7, dia mungkin 7 kali 10 gitu ya. Begitu. Dan sebaliknya wa man amila syarran pamislu zalika. Barang siapa yang berbuat kejahatan hari Jumat pamislu zalika, maka sama, pamislu zalika sama, dilipat gandakan. Jadi orang yang berbuat baik hari Jumat dilipat gandakan sampai 10, dan orang yang berbuat jahat pun dilipat gandakan kejahatan sampai 10. Kenapa? Supaya orang itu paham, ngerti bahwa hari Jumat itu adalah milik umat Islam, milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus mengutamakannya, begitu ya. Kemudian wal Baihaqi, akhrajal Baihaqi, keterangannya dalam kitab Al-Jami' Syogir. Nah, hadis Jami' Syogir keterangan nih. Hadisnya 8932. Di kitab Bapak nggak ada. Dari Abi Sa'id, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini yang dibaca Lailatul Jumu'ati, malam Jumat, adha'alahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, niscaya menerangi, menyinari kepada orang itu barang di antaranya dan di antara Baitul Atiq, di antara rumah Allah, yaitu Baitullah, Baitul Atiq. Jadi kalau kita kan udah lumrah, udah biasa, udah mudawamah setiap Jumat bacanya ya Yasin. Padahal nanti banyak keterangannya, bukan Yasin saja kita baca. Seperti ada orang meninggal dunia kan kita biasanya bacanya surat Yasin. Padahal ada surat-surat yang lainnya yang belum dibaca juga, gitu kan. Di antaranya surat Ar-Rahman dan lain-lainnya. Kemudian wa huwa, yaitu man qara'a lailatul jumu'ati hamim ad-dukhan,
Wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca di malam Jumat surat Hamim Ad-Dukhan, ada kan? Tuh. Jadi bukan Yasin aja itu tuh. Wa Yasin dan surat Yasin asbaha maghfuran lahu. Pagi-pagi dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pagi-pagi, malamnya dibaca habis maghrib, baca Yasin di masjid berjamaah. Pagi-paginya dia sudah mendapat ridho, mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari yang baik, malam yang baik, malam Jumat, maka kita upayakan, kita manfaatkan untuk dekat diri kita kepada Allah dengan membaca Yasin, membaca surah Yasin dan aurat lainnya atau zikir yang lainnya. Sebisa kita, mau salawat ke, mau baca ayat Al-Quran semacam surah Yasin ke, Ad-Dukhan ke, atau ayat-ayat yang lain. Yang penting jangan sampai kita nggak baca di malam itu, gitu ya. Karena begitu hebatnya sehingga orang Yahudi marah kepada orang Islam karena gara-gara dia nggak punya hari Jumat. Iya, itu Yahudi dari dulu marahnya gara-gara dia itu nggak dikasih fasilitas Allah hari Jumat. Dia hari Sabat namanya, hari Sabtu. Kita hari Jumat. Maka kita beruntung. Ya, Nabi Adam diciptakan hari Jumat, ditiup ruhnya hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat. Ya, kemudian Nabi Adam juga diturunkan dari surga Jumat, ketemu dengan istrinya Hawa itu di Jeddah Jumat dan wafatnya hari Jumat. Nanti diterangkan dalam hadis kiamat pun terjadinya hari Jumat ba'dal asyr. Tapi wallahu alam, maka dalam kitab diterangkan kenapa kiamat tidak diterangkan oleh Allah, kapan waktunya, kapan saatnya Allah nggak terangkan. Sebab bila mana Allah terangkan, nanti manusia nggak ada yang mau usaha mikirin kiamat terus. Oh, iya kan? Makanya nggak dikasih tahu. Dan iya tuh, kiamat tahun berapa puluh tahun diceritakan, tapi nggak dijelasin kapan gadinya. Enggak. Sebab bila mana dikasih tahu, nanti manusia mikirin kiamat, nggak ada yang kerja, nggak ada. Dan dunia hancur. Gitu. Tapi ada, kita percaya itu adanya, ya. Jadi orang yang baca Yasin tuh Pak, pagi-pagi diampunin. Dan kita kirimin Fatihah kepada bapak kita, emak kita, mertua kita yang udah wafat sampai, ya, sampai, insya Allah kita baca Yasin. Atau baca yang lain dari Yasin atau yang lain kita baca, kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang meninggal sampai. Kalau nggak sampai, mana mungkin ada keterangan hadisnya, gitu kan? Wabnu Mardawiyah, man qara'a ba'dal Jumati, barang siapa membaca sudah Jumat Fatihatul Kitab, Fatihah. Nah ini, siapa orang yang membaca hari Jumat sesudah Jumat Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, sab'a marratin, masing-masing 7 kali. Hufidha ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, niscaya dijaga orang itu, niscaya dipelihara baginya antara Jumat ini dan Jumat yang berikutnya. Artinya gini, begitu ngimam, saya ngimamin assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, al-fatihah, langsung, jadi nggak zikir saban 7 kali itu, ya. Sunahnya bacanya habis Jumat, assalamualaikum, langsung istighfar, langsung baca Fatihah 7 kali, qul 7 kali, falaq 7 kali, binas 7 kali. Tuh. Nah begini, nah saya kasih tahu nih ya. Ini hadis menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan hadis ini riwayatnya Abul As'ad Al-Kushairi. Ini hadis dhaif. Dhaif. Makanya hadis dari sanadnya ini dari perawinya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini hadis riwayatnya adalah Abul As'ad Al-Kushairi dan dia dhaif. Makanya hadis dhaif.
Maka ini hadis diletaknya, ditaruhnya di dalam keterangan Fadhailul A'mal. Ya, di dalam kitab Fadhailul A'mal, keutamaan untuk beribadah, bukan wajib. Yang baca berpahala, yang tidak membaca tentu saja tidak dosa itu. Makanya begitu. Jadi karena hadisnya dhaif gitu. Jadi seandainya nggak baca nggak jadi masalah, ya nggak jadi dosa gitu kan. Di Al-Azam pun demikian. Al-Azam kadang-kadang kalau saya yang imam, yang khatib gitu kan, imam beda-beda imamnya. Ada yang kalau Kiai Nasihin dari Madinah itu dia baca langsung. Tapi ada juga yang langsung kayak kita gitu, zikir, wirid, baca yang lain gitu ya. Jadi macam-macam, nggak semua baca gitu.